Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa Allah. Apakah ada yang tidak hadir hari ini? Ada. Hadir semua. Alhamdulillah. Baiklah anak-anak, seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran kita, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelasnya mana? Silakan dipimpin doanya. Berdoa Dinda. Sudah? Berarti sebelum kita mulai pembelajaran kita, Bapak ingin bertanya dulu. Kira-kira ada nggak dari kalian yang tahu apa itu sholat? Ada nggak? Coba yang mau jawab angkat tangannya. Ada? Apa itu sholat? Sholat. Nggak apa-apa, nggak ada yang salah dari jawaban kalian. Apa itu sholat? Berarti belum paham ya tentang sholat? Sholat yang agama. Ada lagi? Pokoknya jawabannya tidak ada yang salah. Ada lagi? Apa itu sholat? Atau jangan-jangan tidak ada yang sholat di sini ya? Pernah sholat? Apa itu sholat? Masa kita pernah sholat, tapi kita tidak tahu apa itu sholat. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah agar peserta didik mampu memahami dan mendefinisikan apa itu sholat. Mungkin di pertemuan kita yang ringkas ini, kita cuma membahas itu saja. Jadi langsung ke intinya, sholat. Sholat itu terbagi kepada dua penjabaran definisinya. Ada definisi secara bahasa, ada definisi secara istilah. Sholat menurut bahasa adalah doa bi khairin. Ad-doa bi khair, doa dengan kebaikan. Setiap doa yang berhubungan dengan kebaikan itulah sholat menurut bahasa. Sedangkan sholat menurut istilah adalah aqwalun wa af'alun muftatihatun bit takbiri wa muftatimatun bis salami. Segala bentuk perkataan, segala bentuk perbuatan yang dimulakan dengan takbir dan disudahi dengan salam. Jadi sholat menurut bahasa adalah, menurut istilah adalah segala jenis perkataan, mulai daripada perkataan takbir hingga kepada perkataan salam, itu dikatakan dengan sholat. Dan juga segala bentuk perbuatannya. Apa saja perbuatan dari dalam sembahyang, dalam sholat? Ada perbuatan berdiri tegak saat takbiratul ihram sampai sujud, sampai dengan duduk tahiyat akhir. Nah, kira-kira ada yang mau bertanya? Ada? Kayaknya udah agak semangat lagi nih. Halo. Baiklah, tanpa terasa kita sudah di akhir pertemuan kita pada hari ini. Jadi Bapak ingin mengambil kesimpulan. Jadi sholat merupakan tiang agama.
Jadi kita harus mengetahui yang bahwa salat ini mempunyai dua definisi yang harus secara umum kita harus mengetahuinya. Salat merupakan doa dengan kebaikan kalau kita ambil dari definisi menurut bahasanya. Sedangkan menurut istilahnya adalah salat merupakan setiap perkataan ataupun perbuatan yang dimulakan dengan takbir dan disudahi dengan salam. Saya rasa anak-anak harus memang bisa semua memahami tentang salat ini. Karena yang membedakan antara muslim dengan non-muslim, Islam dengan non-Islam adalah dari salat. Kalau kita tidak mengerjakan salat berarti diragukan keislaman kita. Maka dari hal itu kita harus rajin-rajin salat. Sehari semalam berapa waktu salatnya? 5. Berapa rakaat? 17 rakaat. Dari subuh sampai kepada isya. Sudah? Baiklah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih ya. Doa dimulai. Baiklah anak-anak, terima kasih telah bisa mengikuti pelajaran dengan sangat baik dari pertama hingga akhir ini. Jadi pertemuan kita pada pertemuan kita yang akan datang, kita akan membahas tentang sholat apa saja yang ada di dalam sholat, serta apa saja yang harus kita lakukan dengan sholat. Jadi jangan lupa belajar saat pulang nanti, hati-hati. Jangan ngebut bagi yang membawa motor, jangan merokok bagi yang pria karena merokok dapat membunuh. Saya ini dari Bapak, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.